Halo teman-teman, kita akan ngobrol sama AI. Jadi video kali ini kita mau buat obrolan bersama AI seputar pendidikan. Nah, kita mulai teman-teman. Halo AI, Halo, apa kabar? Ada yang bisa aku bantu hari ini? aku mau buat video yang membahas tentang seputar pendidikan. Kamu bantu aku jawab ya. Siap, aku siap bantu. Tinggal kasih tahu aja konsep atau topik spesifik yang mau dibahas, atau kalau butuh ide-ide pertanyaan, skrip, atau hal lain, tinggal bilang aja. Oke, aku punya pertanyaan nih. Oke, silakan langsung saja ajukan pertanyaannya. Aku siap membantu menjawab atau mengembangkannya. Menurutmu, apakah sistem pendidikan di Indonesia ini terlalu fokus pada nilai dan kurang memberikan ruang kreativitas kepada siswa? Itu pertanyaan yang sangat menarik. Banyak pihak memang berpendapat bahwa sistem pendidikan di Indonesia cenderung menekankan pada ujian dan nilai akademik sehingga kreativitas siswa seringkali terabaikan. Tentunya ini bisa jadi topik yang sangat relevan untuk dibahas dalam video edukasi. Kalau butuh tambahan poin-poin atau data pendukung, kasih tahu aja ya. Coba menurutmu kayak gimana? Menurutku memang ada beberapa aspek di mana fokus pada nilai bisa membatasi perkembangan kreativitas, misalnya seringkali kurikulum yang padat dan tes yang berorientasi pada angka membuat siswa kurang punya ruang untuk bereksperimen, berinovasi, dan mengembangkan kemampuan non-akademik. Tapi di sisi lain, ada juga upaya untuk mengintegrasikan pembelajaran yang lebih holistik. Jadi ini memang topik yang kompleks dan menarik untuk didiskusikan lebih lanjut. Jadi menurutmu kita perlu merubah itu apa enggak sih? Menurutku perubahan itu sangat diperlukan, terutama untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih seimbang. Dengan memberi ruang lebih besar pada kreativitas, siswa bisa lebih termotivasi, lebih aktif, dan lebih siap menghadapi tantangan di dunia nyata. Tentu saja, perubahan ini harus dilakukan secara bertahap, melibatkan berbagai pihak, termasuk guru, orang tua, dan pembuat kebijakan. Jadi memang perlu adanya kolaborasi dan komitmen bersama. Oke, aku mau tanya nih lagi ya, pertanyaan kedua ya. Siap, silakan saja. Aku tunggu pertanyaan keduanya dan aku siap bantu jawab atau diskusikan lebih lanjut. Oke, pertanyaan kedua gini. Guru itu menuntut terus untuk berinovasi terhadap siswa. Tapi, apakah pembuat kebijakan itu sudah memberi fasilitas yang layak belum? Kira-kira menurutmu kayak gimana? Pertanyaan itu memang sangat relevan karena seringkali guru dituntut untuk terus berinovasi, sementara dukungan dari pembuat kebijakan belum tentu optimal. Misalnya dari segi pelatihan, sarana prasarana, atau bahkan beban kerja yang terlalu berat. Jadi untuk mewujudkan inovasi yang efektif, memang dibutuhkan sinergi yang baik antara guru dan pembuat kebijakan. Jadi menurutku memang perlu ada perbaikan dan perhatian lebih dari sisi kebijakan. Kira-kira menurutmu kebijakan mana nih yang perlu diperbaiki? Beberapa kebijakan yang bisa diperbaiki, misalnya terkait dengan pelatihan berkelanjutan untuk guru, penyediaan sumber daya yang memadai seperti alat dan bahan pembelajaran yang modern, serta pengurangan beban administrasi yang tidak perlu. Selain itu, kebijakan yang mendukung fleksibilitas kurikulum agar guru bisa lebih kreatif dan responsif juga penting. Intinya, kebijakan yang lebih holistik dan mendukung inovasi akan sangat membantu memperkuat kualitas pendidikan. Oke, terima kasih ke temanku. Nah, teman-teman, ini jawaban dari AI. Coba AI, tolong closing dong untuk channel edukasi ini. Tentu dengan senang hati. Kamu bisa tutup videonya dengan kalimat seperti, terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membuka wawasan baru. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan konten edukasi lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap semangat belajar. Terima kasih. Sama-sama, senang bisa membantu. Kalau butuh bantuan lagi, tinggal bilang aja ya. Nah, teman-teman, itu jawaban dari AI. Menurut teman-teman gimana? Tulis ya di kolom komentar.